Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung A04 dan Samsung A04s. Ya, jadi minggu lalu Samsung Indonesia tuh ngasih challenge ke saya buat ngebahas tentang Samsung A04. Formatnya sih bebas ya, cuma dengan satu syarat aja nih. Gak boleh bahas bareng merek lain. Wow, challenge yang cukup menantang gitu ya. Ya mengingat video-video gadget gaul kan biasanya tuh ngadu HP ya. Ngadu HP dari berbagai macam merek gitu. Yang penting resmi ya hajar aja lah. Terus mikir-mikir, kenapa nggak diadu sama saudaranya aja ya, yaitu Samsung A04s. Secara ini kan sama-sama Samsung gitu. Dan harganya juga masih mirip-mirip. Kurang lebih ya sekitar selisih 300.000 gitu untuk varian memori yang sama. Nah, dengan beda harga segitu, sebenarnya apa aja sih bedanya Samsung A04 dengan A04s ini? Yuk kita bahas. Oke, sebelum mulai video ini saya pengen disclaimer dulu ya, kalau Samsung A04 ini tuh dikasih sama Samsung Indonesia. Tapi kalau A04s ini, itu kami beli sendiri. Tapi lagi-lagi, semua pembahasan yang ada di video ini tuh murni pendapat saya sendiri ya. Lagian video ini tuh bukan buat nyari siapa yang menang atau siapa yang kalah ya. Tapi lebih ke beda harga 300.000, mending stay ambil A04 aja atau nambah budget ya buat ambil A04s kalian. Nah kalau ngelihat tongkrongan luarnya sih, dua HP ini tuh mirip banget ya. Lekukannya, terus letak-letak portnya gitu. Kurang lebih sama gitu. Kecuali di bagian bodi belakangnya, di mana Samsung A04s ini tuh punya jumlah kamera yang lebih banyak. Ya nambah satu kamera di sini sebenarnya nggak signifikan banget sih, karena yang nambah tuh cuma kamera makro doang gitu. Andai yang nambah itu ultrawide itu bakal lebih jos lagi buat A04s ini. Nah untuk kamera utamanya ini resolusinya sama, yaitu 50 megapiksel. Yang tadinya saya tuh mikir, wah hasilnya bakal sama aja deh, karena kan resolusinya sama dan kurang lebih ya kameranya mirip-mirip itu. Tapi ternyata tuh hasilnya beda banget, Pak. Yap, di sini tuh jepretan kameranya A04 itu punya warna yang lebih hangat gitu. Sementara di A04s itu warnanya lebih adem. Mungkin karena ada huruf S-nya gitu ya. Ya nggak gitu sih konsepnya. Tapi secara keseluruhan hasil foto dari A04s ini tuh punya warna yang cenderung lebih mateng dan dynamic range yang lebih luas juga. Ini kelihatan banget sih pas saya lagi foto-foto langit gitu ya, langitnya lagi mendung, itu guratan-guratan awan itu masih tampak jelas di jepretannya A04s. Sementara di A04 itu udah putih semua. Di sini saya mikir gitu ya, ternyata faktor mesin atau SoC itu ngaruh banget buat hasil foto. Karena ya meskipun secara sensor kamera sama, resolusinya juga sama, tapi kalau beda mesin, yang mana di kedua HP ini tuh beda banget, itu hasil fotonya juga berpengaruh gitu ya. Ya sebagai informasi, A04 ini pakai Helio P35 dan A04s ini pakai Exynos 850. Jadi beda dapurannya tuh hasilnya juga beda banget. Nah untuk foto-foto low light, keduanya tuh sama-sama nggak punya mode malam ya, dan cuma ngandelin mode autonya doang. Tapi ada yang cukup menarik nih di sini. Kamera A04 itu kelihatan lebih kalem ya buat ngadepin kondisi malam hari. Detailnya tuh masih kelihatan rapi gitu, terutama pas ngadepin cahaya lampu yang cukup keras. Sementara A04s ini tuh kayak kewalahan gitu loh, nangkep cahaya lampu kayak gini. Yang jadinya malah beleberan kemana-mana tuh cahaya putihnya. Nah ada catatan nih kalau ngambil foto-foto malam pakai kedua HP ini. Pastiin abis mencet tombol shutter tuh posisi kita masih tetap steady ya selama 2-4 detik. Karena pengalaman udah ambil foto terus gerak, hasilnya tuh malah goyang gitu dan ngeblur juga. Karena ya meski kelihatannya gambar udah keambil, kamera tuh kayak masih processing gitu di belakang. Oke, nah kalau tadi udah lihat sampel foto, pasti udah bisa nebak dong kalau ini ada di Bandung. Ya, mau lagi ada kerjaan di sini dan sekarang udah free time juga. Ya udah deh, sebelum balik ke Jakarta, nyempetin dulu jalan-jalan di daerah Asia Afrika sambil nanti foto, ngerekam-rekam video. Karena emang bangunannya bagus-bagus banget ya. Tadi juga sempat jalan-jalan di daerah Braga juga. Nah ini sambil nyobain kamera videonya Samsung A04 dan A04s ya. Kira-kira beda banget gak sih ini kamera videonya? Tuh ini saya pakai sambil jalan ya.
ini masih hari kerja, tadi itu jalanan agak rame. Mungkin udah pada masuk kantor ya jam segini. Ini udah sekitar jam 9 sih. Ya udah agak siang ya, cuma emang langitnya mendung nih, jadi nggak kelihatan matahari ya. Awan-awan juga nggak kelihatan. Nah, kalau dipakai buat nge-vlog, kamera depannya A04 ini tuh angle-nya kelihatan lebih sempit ya. Jadi muka saya tuh kelihatan terlalu nge-zoom gitu di kamera depan. Biasanya sih kalau nge-zoom ini ada fitur IIS-nya sih, tapi ya kita coba sambil jalan ya. Apakah beneran stabil? Di belakang itu karena lumayan terang ya, jadi kelihatannya putih doang gitu. Kita coba di tempat yang agak terang deh. Ini kalau saya arahin ke backlight, A04 kelihatan lebih terang dikit sih. Nggak cuma perasaan saya aja ya. Ya, beda mesin di kedua HP ini emang sebegitu ngaruhnya ya sama hasil foto. Tapi gimana nih dengan performa? Seberapa jauh sih bedanya Helio P35 dengan Exynos 850? Nah, perlu di-highlight kalau Helio P35 yang ada di Samsung A04 ini tuh chipset atau SoC yang cukup jadul gitu ya. Bahkan umurnya itu udah nyaris 4 tahun. Dengan ukuran yang bisa dibilang cukup gede lah, yaitu 12 nanometer. Sementara Exynos 850 di A04S ini tuh ya umurnya tuh 2 tahun lebih muda sih. Dan ukurannya juga lebih kecil lagi, yaitu 8 nanometer. Tapi lagi-lagi kedua mesin di HP ini tuh bukan tipikal atau bukan didesain buat ngebut gitu ya. Karena semua core yang ada di mesin ini itu tipikal low power semua, alias buat efisiensi daya. Jadi pas dipakai main game itu mungkin nggak bakal perform banget. Ini pas saya coba buat push rank di Mobile Legends aja, dari settingan sih kelihatan cukup menjanjikan gitu. 60 fps, tapi pas sudah dipakai buat main, ternyata ya nggak sestabil itu gitu. Bahkan kebanyakan cuma jalan di kisaran 35-45 fps doang. Malah di Samsung A04S ini tuh lebih kacau sih. Frame rate-nya tuh lebih sering naik turun, karena mungkin terbebani juga kali ya sama grafiknya yang memang di set ultra gitu, alias grafik yang paling tinggi di Mobile Legends. Ya saran saya sih kalau pengen main lebih lancar, mending turun aja opsi grafisnya ke high atau medium sekalian gitu. Dan secara rata-rata FPS justru di A04 ini tuh kerasa lebih stabil gitu ya, karena dia bisa jalan di kisaran 40-45 fps. Cuma lagi-lagi main Mobile Legends di kedua HP ini nggak bisa dibilang lancar gitu ya, karena ya boro-boro masuk late game gitu. Baru jalan dari base awal ketemu musuh itu nge-lag-nya udah berasa banget sih. Nah, gimana nih kalau buat main Mobile Legends? Sebenarnya di Samsung A04S ini tuh kelihatan lebih menjanjikan ya. Karena opsi settingan grafisnya tuh di Smooth Ultra, yang mana bisa jalan di 40 fps. Tapi lagi-lagi nggak sestabil itu, saudara. Jadi A04S ini tuh cuma bisa main itu paling mentok-mentok di 35-36 fps doang. Dan itu pun frame rate-nya naik turun gitu. Nah, kalau di A04 ini emang lebih menyedihkan lagi sih. Karena dia tuh cuma bisa pakai settingan smooth medium doang. Medium ya, bukan high, yang artinya dia tuh bisa jalan di bawah 30 fps, yaitu sekitar 24-25 fps. Dan di kedua HP ini juga nggak ada sensor gyroscope ya, jadi ya nggak bisa main PUBG Mobile dengan kontrol gyro gitu. Yang mana nggak bisa di set sudut pandangnya dengan miring-miringin HP, karena itu harus manual lagi-lagi. Ya karena mesinnya emang nggak didesain buat ngebut, emang paling bener main game-game casual aja sih di kedua HP ini. Ya contohnya kayak game Subway Surfer ya. Karena di sini tuh justru gamenya tuh lebih lancar, bahkan bisa 60 fps. Nah, bahkan di A04S ini tuh bisa lari lagi di atas 60 fps. Karena sebenarnya secara fitur, A04S ini kan memang punya layar dengan refresh rate tinggi ya, di 90 Hz. Yang artinya dia tuh bisa up to 90 fps. Cuma lagi-lagi ketika pas dipakai main, ya nggak sestabil itu sih. Ya sempat di 90 fps tapi kemudian turun dan stabil itu di kisaran 69-70 fps doang. Ya, layar 90 Hz di Samsung A04S yang sempat saya mention tadi emang jadi salah satu pembeda antara A04S dengan A04.
Ya secara A04 ini kan cuma standar aja di 60 Hz. Tapi lagi-lagi pas dipakai buat scrolling Instagram, Twitter, atau TikTok, ternyata 90 Hz di A04s ini tuh nggak sesmooth yang saya bayangin gitu. Ini berasa ngedet-ngedetnya, terus ya kayak nggak selancar 90 Hz di HP-HP lain lah. Ini antara keberatan sama One UI-nya atau memang dari mesin performanya tuh kurang bisa ngejar gitu kestabilan frame rate yang dihasilkan gitu. Jadi kayak bottleneck gitu ya. Tapi yang saya salut dari kedua HP ini tuh kalau untuk urusan per streamingan ya, khususnya streaming di Netflix. Karena Samsung tuh kayak nggak ngebeda-bedain. Dua HP ini tuh udah bisa streaming dengan resolusi yang full, nggak kena kompres. Karena udah didukung sama Wideband L1. Yes, untuk ukuran HP sejutaan atau 2 jutaan batas bawah, ini sih cakep banget. Perbedaan selanjutnya ada di bagian tombol power, di mana tombol power A04s ini tuh juga rangkap jabatan sebagai sensor sidik jari. Ya, adanya biometric sensor sidik jari di A04s ini tuh ngasih keamanan yang lebih tinggi ya. Dan ini juga udah disupport sama layanan Samsung Knox buat bikin layar keamanan yang lebih tinggi lagi. Ya, integrasi Samsung Knox di A04s ini tuh bisa jadi nilai plus ya. Karena biasanya HP-HP Samsung yang cuma pakai One UI versi Core itu tuh emang nggak integrated sama Samsung Knox gitu. Tapi di sini ada. Ya meskipun ada beberapa batasan lagi sih, di mana di kedua HP ini tuh yang nggak ada folder aman dan juga nggak bisa pakai fitur Bixby rutin. Terus gimana nih dengan daya tahan baterainya? Ya, dengan kapasitas 5000 mAh, daya tahan baterai kedua HP ini tuh bisa dibilang cukup badak gitu ya. Bahkan bisa digeber sampai nyaris 2 hari. Itu pun udah digeber buat aktivitas yang cukup intens gitu. Seperti dipakai Zoom meeting, terus dipakai buat main sosmed, chatting, mabar tipis-tipis, sampai dipakai buat navigasi di Maps juga gitu. Ya, ini lagi-lagi balik ke efisiensi mesin HP-nya masing-masing ya. Dimana Exynos 850 yang ukurannya 8 nanometer itu memang lebih hemat daya dan lebih efisien ketimbang Helio P35 yang ukurannya lebih gede di 12 nanometer. Nah untuk chargernya sendiri juga gak dibeda-bedain ya, udah dikasih charger yang bisa dibilang fast charging gitu 15 watt dan dikasih di paket penjualannya. Pas udah dicoba, kalau untuk 30 menit sampai 1 jam pertama perbedaan waktunya tuh gak begitu signifikan, paling beda 1-2 angka lah. Tapi pas udah benar-benar full, ternyata di A04s ini lebih ngebut ya, bahkan bisa menghemat waktu sekitar ya nyaris 30 menit gitu. Oke, jadi kesimpulannya, fitur-fitur yang ngebedain antara Samsung A04s dengan A04 ini ada beberapa sih emang. Seperti sensor sidik jari, terus mesin yang lebih muda, dan refresh rate yang lebih kekinian untuk kelas harganya. Tapi mungkin perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan ya, atau nggak terlalu dibutuhkan gitu. Nah, kalau Anda tipikal orang kayak gitu, dan sebenarnya cuma pengen nyari HP Samsung, HP kedua nih, buat maraton drakor di Netflix, yang penting layarnya gede, baterainya awet, tapi budget tuh nggak nyampe 2 juta, ya ngambil A04 ini udah cukup banget sih. Ya kalaupun ada budget tambahan nih 300 ribu, mungkin perlu dipikir-pikir lagi. Mending beli aksesoris yang proper buat A04, kayak misalnya buat beli casing atau earphone, atau ngambil A04s kalian, yang sebenarnya secara performa, kamera, dan juga baterai, dalam penggunaan sehari-hari tuh ya masih mirip-mirip gitu. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung mau ngambil A04 atau A04s kalian. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Arya di sini undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.